Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih, yaitu bab 2 mengenai sholat fardu 5 waktu. Nah, oleh karena itu mohon dipersiapkan buku paket dan juga buku tulisnya, sehingga nanti ketika ada poin-poin penting yang harus dicatat, silakan dicatat kemudian ditanyakan di Google Classroom. Kita masuk ke dalam pembahasan. Kita sudah sering melaksanakan sholat, sudah sering dengar kata-kata sholat. Apa sih itu sholat? Nah, sholat secara bahasa yaitu ad-du'a, yang artinya doa. Sedangkan secara istilah, sholat ialah suatu amal ibadah yang terdiri dari perkataan, perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, perkataan di dalam sholat berupa doa-doa, sedangkan perbuatan yang ada di dalam sholat itu seperti sujud, ruku', i'tidal, dan lain sebagainya. Nah, apa sih dalil kita melaksanakan sholat? Kenapa kita harus melaksanakan sholat? Mana dalil yang menyuruh kita untuk melaksanakan sholat? Nah, dalilnya diantaranya ada surah Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Kemudian ada juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, itu diantara dalil diantara dalil-dalil kita diperintahkan untuk sholat. Masih banyak dalil-dalil yang lain. Nah, kemudian dari manakah syariat atau awal mula dilaksanakan sholat? Nah, jadi ketika ada namanya Amul Hazn, yaitu tahun di mana Rasulullah bersedih. Artinya ketika itu dua orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib pamannya dan istrinya Siti Khadijah itu meninggal dunia. Kemudian karena kesedihan, kemudian siksaan kafir Quraisy itu semakin meningkat, akhirnya Rasulullah pun hijrah ke Taif. Kemudian di Taif pun Rasulullah ditolak dan dihina secara tidak manusiawi. Akhirnya kembali, dan ketika itu untuk memberikan suasana baru untuk menghibur Rasulullah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengisra mi'rajkan Rasulullah SAW. Isra yaitu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sedangkan mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, ketika itu disinilah Allah memberikan syariat mengenai sholat. Namun ketika itu Rasulullah mendapatkan syariat sholat yaitu 50 kali dalam sehari. Dalam hadis disebutkan faradallahu ala ummati lailatul isra khamsin. Allah mewajibkan kepada umatku untuk sholat di malam Isra itu 50. Kemudian ketika turun menemui Nabi Musa dan diperintahkan untuk meminta keringanan. Nah, ketika itu Rasulullah akhirnya meminta keringanan kepada Allah mengenai sholat ini, sampai akhirnya sampailah kita melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari. Di antara dalil-dalil yang lain yaitu ada qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, surah Al-Mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang beriman, yaitu yang menjaga sholat-sholat mereka dengan khusyuk. Kemudian ada hadis mengenai disyariatkannya untuk sholat faradallahu ala ummati lailatul isra khamsina sholat falam azal arji'ahu wa as'aluhu takhfif hatta ja'alaha khamsan fi kulli yaumi wa lailah. Allah mewajibkan kepada umatku dalam malam Isra yaitu 50 kali sholatan. Nah, ketika aku kembali kemudian wa as'alu takhfif, dan meminta keringanan, hatta ja'alaha, sampailah yaitu 5 kali sholat di dalam satu hari atau 17 rakaat. Kemudian ada hadis awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah.
amalan pertama kelak di akhirat yang akan ditanya oleh malaikat kepada seorang hamba, yaitu salat. Fa in salahat salaha sa'iru alaihi. Jika amalan salatnya baik, maka amalan yang lainnya pun baik. Wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Dan apabila amalan salatnya itu buruk, maka buruklah amalan yang lainnya. Oleh karena itu, sholat di dalam Islam merupakan amalan yang sangat penting, karena ketika nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, itu amalan yang pertama kali ditanya yaitu sholat. Karena itu mari kita sama-sama menjaga sholat kita dan lain sebagainya. Ke dalam pembahasan ketentuan sholat fardu, ya. Nah, kalau kita biasanya melihat waktu sholat itu menggunakan jam, namun bagaimana dulu ketika Rasulullah SAW belum ada jam, atau bagaimana ketika pertama kali Islam masuk ke dalam Indonesia, ke dalam Nusantara itu belum ada jam, sehingga tidak bisa menentukan waktu sholat melalui jam. Oleh karena itu, para ulama dahulu ketika untuk menentukan waktu sholat yaitu menggunakan peredaran matahari. Nah, oleh karena itu kita harus tahu, karena kita tidak tahu kapan kita akan menggunakan ilmu ini, sehingga ketika kita mungkin nanti berada di suatu hutan atau yang lainnya dan kita tidak membawa jam, kita bisa mengetahui waktu sholat. Nah, yang pertama yaitu waktu zuhur. Kapan waktu zuhur? Waktu zuhur yaitu mulai matahari condong ke arah barat, berakhir sampai bayang-bayang suatu benda sama panjang dengan benda itu. Kemudian waktu asar yaitu mulai bayang-bayang sepanjang benda itu sampai matahari terbenam. Nah, ketika setelah waktu asar ini adalah waktu yang diharamkan untuk sholat, ya, kecuali ada hajat-hajat tertentu. Contohnya ada orang meninggal kemudian kita menyolatinya, maka kita boleh menyolatinya sesudah waktu asar karena ada hajat tertentu. Kemudian waktu maghrib yaitu mulai dari terbenamnya matahari sampai hilangnya cahaya mega kemerah-merahan, ya. Kemudian waktu isya yaitu mulai hilangnya cahaya mega kemerah-merahan sampai terbitnya fajar shodiq. Cahaya mega-mega kemerahan itu apa? Biasanya ketika sore matahari akan terbenam, di langit itu ada cahaya warna langit yaitu orange atau merah. Nah, itulah yang disebut dengan mega kemerah-merahan. Kemudian waktu subuh yaitu ketika munculnya atau terbitnya fajar shodiq sampai mulai terbitnya matahari. Dan waktu subuh juga, setelah waktu subuh itu adalah waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat, kecuali ada sebab-sebab tertentu. Nah, kemudian kita membahas mengenai syarat wajib. Ya, ada syarat wajib, ada syarat sah. Apa itu syarat wajib dan apa itu syarat sah? Syarat wajib itu adalah yang menjadikan seseorang itu harus melaksanakan sholat, ya kan? Kalau syarat sah yang menjadikan seseorang itu ketika melaksanakan sholat itu sah sholatnya. Kemudian sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, ada beberapa hal yang harus diketahui. Yang pertama, biasanya ada syarat dan ada rukun. Nah, apa sih bedanya syarat dan rukun? Nah, kalau syarat itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan sebelum amal ibadah dilaksanakan. Nah, kalau syarat sholat berarti ada amalan tertentu yang harus dikerjakan sebelum sholat dilakukan. Contohnya yaitu wudhu dan lain sebagainya. Nah, kalau rukun itu amalan atau suatu perbuatan yang harus dilakukan ketika amalan itu dikerjakan. Ya, jadi kalau rukun sholat adalah suatu perbuatan yang harus dilakukan ketika sholat itu dikerjakan. Nah, kita masuk ke dalam syarat wajib. Yang pertama yaitu Islam. Jadi orang yang tidak memiliki identitas Islam, orang yang selain Islam, maka tidak diwajibkan untuk sholat. Yang kedua ada syarat yaitu baligh. Nah, baligh. Nah, artinya anak yang belum baligh, yang masih kecil itu belum diwajibkan untuk sholat, namun tetap diperintahkan untuk sholat. Bahkan dalam suatu hadis, jikalau anak kecil itu belum mau melaksanakan sholat, kira-kira umur 7-10 tahun belum melaksanakan sholat, maka boleh dipukul, yaitu di area yang aman.
Nah, kemudian berakal. Jadi orang gila, orang tidur sampai ia bangun, orang gila sampai ia sadar, itu tidak diwajibkan untuk sholat. Dalam hadis itu dikatakan rufi al-qalam ang salas, dicabut atau tidak ditulis amalan seseorang itu 3, yaitu anak kecil sampai ia balik, kemudian orang tidur sampai dia bangun, dan juga orang gila sampai ia sadar. Nah, kemudian syarat wajib selanjutnya yaitu memiliki pendengaran. Jadi ketika ada seseorang yang dari lahir ia tidak memiliki pendengaran, maka di situ tidak wajib untuk sholat. Nah, kemudian syarat wajib yang selanjutnya yaitu suci dari haid dan nifas. Nah, suci dari hadas besar. Haid itu adalah darah yang keluar dari perempuan, darah kotor yang setiap bulannya, ya. Kalau nifas yaitu darah yang keluar setelah seorang wanita melahirkan. Nah, yang selanjutnya yaitu sampai dakwah Islam kepadanya. Artinya adalah bahwa ketika ada seseorang yang hidup seumpamanya tinggal di tengah hutan, kemudian tidak ada yang mengajarinya, tidak ada dakwah Islam sampai kepadanya, maka tidak wajib sholat baginya. Karena apa? Karena tidak ada yang mengajarinya, tidak ada dakwah yang sampai kepadanya. Nah, setelah kita membahas syarat wajib, selanjutnya yaitu syarat sah yang menjadikan sholat seseorang itu diterima atau sah, ya. Nah, yang pertama ada suci dari hadas, baik itu hadas kecil atau baik itu pakaian atau tempat. Kemudian yang selanjutnya ada syarat syah. Syarat sah selanjutnya yaitu menutup aurat. Nah, aurat laki-laki yaitu dari pusar sampai dengan lutut. Terus bagaimana ketika ada seseorang melaksanakan sholat, melakukan sholat hanya dengan sarung telanjang dada, apakah sah? Tetap sah. Namun secara adab itu tidak diperkenankan. Ketika kita ingin bertemu seseorang pejabat, bertemu lawan jenis saja, kita memakai baju yang rapi, memakai parfum yang baunya sampai kemana-mana. Nah, ini ketika kita ingin menghadap Allah, maka tentu saja harus menggunakan pakaian yang terbaik. Kemudian selanjutnya telah masuk waktu sholat. Nah, syarat sah yang terakhir yaitu menghadap kiblat. Nah, kemudian kita masuk ke dalam rukun sholat. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa rukun adalah amalan-amalan yang harus dilakukan ketika sholat itu dikerjakan. Yang pertama adalah niat. Niat artinya adalah menyengaja di dalam hati untuk melakukan sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niat ini bisa dilakukan ada dua, yaitu dengan bertalafut, yaitu dengan mengucapkan niat sebelum takbiratul ihram, usolli fardhu dhuhri contohnya, atau ketika takbir niat dilakukan di dalam hati. Nah, karena mungkin ada orang-orang yang biasanya ragu-ragu ketika niat, maka dia lebih dianjurkan untuk talafut, yaitu melafalkan niatnya. Yang kedua, berdiri bagi mampu. Bagi yang tidak mampu untuk berdiri ketika sholat, maka boleh dengan duduk. Ketika tidak mampu dengan duduk, maka boleh dengan berbaring atau dengan isyarat. Jadi sholat boleh dilakukan. Yang pertama, wajib harus dengan berdiri, tapi bagi yang mampu. Ketika tidak bisa berdiri, maka dengan duduk dan setelahnya. Nah, setelah itu yaitu yang ketiga, takbiratul ihram. Nah, kemudian setelah takbiratul ihram membaca surah Al-Fatihah. Jadi doa iftitah Allahu Akbar kabira itu adalah sunnah, ya. Yang wajib adalah membaca surah Al-Fatihah. Nah, kemudian selanjutnya adalah ruku, ya. Setelah ruku dengan tumak nina, yaitu melakukan i'tidal dengan tumak nina, kemudian sujud 2 kali dengan tumak nina, duduk di antara 2 sujud, duduk yang terakhir, kemudian membaca tasyahud akhir. Nah, jadi tasyahud awal, at-tahiyatul mubarakatus, yang di dalam rakaat kedua itu adalah hukumnya sunnah. Jadi ketika kita meninggalkannya, maka tidak batal sholatnya. Namun di dalam mazhab kita, ketika kita tidak melakukan tasyahud awal, itu harus diganti dengan sujud sahwi.
Kemudian membaca sholawat pada duduk tasyahud akhir, kemudian salam pertama, dan kemudian secara tertib. Jadi dilakukan dari awal, mulai dari niat, berdiri, takbiratul ihram sampai salam pertama itu dilakukan secara tertib, secara berurutan. Nah, kemudian kita masuk ke dalam sunnah sholat. Nah, sunnah sholat itu dibagi menjadi dua macam. Ada sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Nah, sunnah ab'ad yaitu sunnah yang apabila ditinggalkan atau tidak dikerjakan maka harus diganti dengan sujud sahwi. Nah, diantaranya adalah kita tidak melakukan duduk tasyahud awal, tidak melakukan membaca tasyahud awal, tidak membaca doa qunut. Nah, ini harus diganti dengan sujud sahwi. Kemudian yang kedua yaitu sunnah hayat, yaitu amalan yang apabila tertinggal atau tidak dikerjakan maka tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Nah, yang termasuk amalan ini adalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah, kemudian mengucapkan salam kedua. Nah, hal-hal yang membatalkan sholat yang pertama ada meninggalkan salah satu rukun. Kalian tidak membaca Al-Fatihah atau tidak tasyahud akhir dan lain sebagainya. Kemudian tidak memenuhi salah satu syarat dari sholat, contohnya dari syarat sah kalian tidak dalam keadaan suci, tidak berwudu ketika sholat. Nah, itu membatalkan sholat. Kemudian berbicara dengan sengaja atau banyak bergerak dengan sengaja. Nah, kemudian kita membahas mengenai sujud sahwi. Nah, apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena meninggalkan pekerjaan atau bacaan tertentu di dalam sholat. Nah, penyebabnya apa? Tadi ada yaitu yang tidak melakukan atau meninggalkan sunnah ab'ad, yaitu tidak duduk tasyahud awal, tidak membaca tasyahud awal, tidak membaca doa qunut, ragu-ragu bilang rakaat apakah ini rakaat ketiga atau rakaat keempat dan lain sebagainya. Nah, cara melakukan sujud sahwi itu ada dua. Yang pertama sebelum salam dan yang kedua sesudah salam. Sebelum salam itu dilakukan ketika kita sebelum salam. Jadi ketika membaca at-tahiyatul mubarakatuh sampai fil alamina innaka hamidum majid, fil alamina innaka hamidum majid. Nah, di situ kita langsung sujud kembali, kemudian duduk di antara dua sujud kembali, dan setelah itu langsung salam. Nah, yang kedua sesudah salam. Nah, kalau sebelum salam itu kita mengingatnya sebelum salam. Kita mengingat bahwa kita salah telah ragu-ragu bilang rakaat. Nah, kalau sesudah salam itu kita mengingat bahwa kita tidak duduk tasyahud awal itu, tapi ingatnya sesudah sholat, maka dilakukan ketika sudah salam kita berdiri, kemudian langsung sujud 2 kali dan langsung salam lagi. Nah, bacaannya boleh cukup dengan subhanallah, atau ketika hafal boleh dengan subhanallah ma la yanamu wala yashud. Mungkin sampai sini pelajaran yang bisa Ustadz sampaikan. Silahkan apabila ada pertanyaan bisa dilakukan di Google Classroom, dan tugasnya yaitu merangkum video pembelajaran ini, poin-poin penting yang ada silahkan dirangkum, kemudian diupload, dikirimkan di Google Classroom. Nakhtatim darsana bi qiraatil hamdalillah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.